Tahun 1723, Raja Kecil ke Buantan pindah bersama. Tapak kerajaan dibina seksama. Raja Kecil dilantik jadi raja pertama. Kota Siak Sri Indrapura merupakan ibu kota dari Kabupaten Siak, berjarak lebih kurang 120 km dari kota Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau. Dan hanya perlu sekitar 3 jam perjalanan darat untuk menuju ke kota ini karena kondisi jalan yang relatif mulus serta dihubungkan oleh 2 jembatan besar yang melintasi Sungai Siak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI di seluruh Nusantara, kembali bersua kita dalam program Jalan-Jalan Islami. Sebuah program yang akan mengajak kita untuk menelusuri jejak-jejak Islam yang ada di Provinsi Riau, Bumi Melayu Lancang Kuning. Dan kali ini kita akan menelusuri dan menapaki Kabupaten Siak Sri Indrapura yang terkenal dengan sebutan Kota Istana. Indah, sejuk, tentram, dan aman. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari ikuti jalan-jalan Islami kita kali ini. Menurut beberapa catatan sejarah, Kerajaan Siak didirikan sekitar tahun 1723 oleh Raja Kecil atau Raja Kecil. Diceritakan setelah Raja Kecil berhasil merebut kembali tahta kerajaan ayahnya, yaitu tahta kerajaan Johor, maka kemudian karena adanya ancaman peperangan yang terus-menerus, ia memindahkan pusat pemerintahannya ke Buantan, yaitu sebuah tempat di hilir Sungai Jantan atau Sungai Siak sekarang. Dari sini, Raja Kecil membina dan mengokohkan kedudukannya. Namun, pihak Belanda melalui politik adu domba akhirnya dapat menguasai Kesultanan Siak dan memaksa pewaris tahta yang sah dari Kesultanan Siak, yaitu Tengku Ismail, berkelana menjadi bajak laut yang disegani sehingga akhirnya dapat kembali meraih tahta Kesultanan Siak. Perpindahan pusat pemerintahan Kesultanan Siak ke Koto Tinggi, daerah tempat Istana Siak sekarang berdiri, dilakukan pada masa Sultan As-Saidis Syarif Ali Abdul Jalil Balawi sekitar tahun 1791. Setelah sebelumnya pusat pemerintahan Siak berpindah-pindah dari Buantan ke Mempura, kemudian ke Senaplan Pekanbaru, kemudian balik lagi ke Mempura. Sultan As-Saidis Syarif Ali Abdul Jalil Balawi adalah putra dari Tengku Embung Badariah, cucu perempuan dari Raja Kecil. Sedangkan ayahnya bernama Said Syarif Usman, seorang bangsawan Arab. Sehingga beliau merupakan Sultan Siak pertama berdarah Arab.
Diperkirakan, pada masa ini Siak menjadi pusat perkembangan Islam di Sumatera Timur, sehingga orang Siak dikenal sebagai orang-orang yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Nah, pemirsa TVRI di seluruh Nusantara, sekarang saya sudah berada tepat di depan Istana Kesultanan Siak. Bagaimana sejarah Kesultanan Siak dan sejarah Istana Kesultanan Siak ini sendiri? Mari ikuti saya. Ini merupakan istana Kesultanan Siak yang juga bernama Asyirayah Hasyimiyah. Gaya bangunan istana merupakan perpaduan antara gaya Eropa, Arab, dan Melayu. Meski sudah berusia 100 tahun lebih, bangunan istana Asyirayah Hasyimiyah masih kelihatan kokoh dan gagah. 6 patung burung elang yang terdapat di puncaknya semakin menambah daya tarik dari istana ini. Sehingga tidak salah, Istana Asyirayah Hasyimiyah menjadi salah satu objek wisata andalan Provinsi Riau, bahkan Indonesia. Dari mana nih? Saya dari Pekanbaru, Pak. Bapak dari mana? Saya petugasnya nih. Oh, petugas di sini. Kebetulan sekali nih, Pak. Kebetulan saya penasaran nih, Pak, tentang kesultanan. Tadi sudah saya baca sedikit. Dan saya penasaran nih, tentang kesultanan itu kan identik dengan Islam, Pak. Bisa Bapak mungkin ceritakan kepada saya ini, Pak, tentang sejarah kesultanan itu sendiri dan hubungannya dengan Islam, Pak? Ya, yang nyatanya kan oleh identik Sultan dengan Islamnya, maka bangunan ini diambil perpaduan daripada Arab Eropa, kan? Perpaduan dari Arab Eropa, Pak? Kalau bangun istananya. Dan hubungan antara kesultanan dan keislaman itu sendiri seperti apa, Pak? Ya kalau dulunya insya Allah. Sampai sekarang masih identik dengan Islam, kalau yang untuk asli Siak. Mungkin bisa Bapak ceritakan tentang Kesultanan Siak, Pak, sejarah Kesultanan Siak ini. Mungkin dari awal sampai masa jabatan terakhirnya yang ada di Kabupaten Siak ini, Pak. Kalau awal berdirinya Kesultanan Siak ini 1723. 1723. Usul asal dari Johor, Malaysia, itu awalnya, Melayu. Sampai yang ke-6, karena mereka tidak ada mempunyai anak lagi pada laki-laki, menikah dengan keturunan Arab. Jadi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu Arab semua. Yang terakhir memerintah daripada Sultan Siak adalah Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin. Itu dia. Yang nama bandara kita sekarang yang di Pekanbaru. Wah, menarik sekali, Pak, ya. Informasinya. Terima kasih banyak, Pak. Saya juga mungkin kita akan keliling-keliling lagi nih, Pak. Mari kita masuk sambil. Iya. Ke dalam, Pak, ya. Mari. Kalau di tempat ini siapa ini? Ini dia yang membangun istana. Ini yang membangun istana. Yang membangun pada tahun 1809 Sultan Syarif Hasyim. Istana Siak Asyirayah Hasyimiyah ini dibangun pada masa Sultan Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin pada tahun 1889 dan selesai pada tahun 1893 oleh arsitek berkebangsaan Jerman. Istana dibangun setelah Sultan melakukan perjalanan ke Eropa. Bangunan di istana terdiri dari 2 lantai. Lantai bawah dibagi menjadi 6 ruangan, ruangan sidang, ruangan tunggu para tamu, ruang tamu kehormatan, ruang tamu laki-laki,
ruang tamu untuk perempuan, dan satu ruangan di samping kanan adalah ruang sidang kerajaan yang juga digunakan untuk ruang pesta. Lantai atas terbagi menjadi 9 ruangan yang berfungsi untuk tempat istirahat sultan dan para tamu kerajaan. Berbagai benda bersejarah Kesultanan Siak masih tersimpan di istana ini. Foto-foto kerajaan, berbagai perabot kerajaan, dan berbagai benda bersejarah lainnya. Yang menarik adalah sebuah alat musik jenis komet buatan Jerman yang hanya terdapat 2 di dunia. Satunya di Jerman dan yang satunya lagi yang di Istana Siak ini. Di sekeliling istana, di samping dihiasi oleh taman yang indah yang tertata dengan baik, juga menyimpan berbagai benda bersejarah lainnya, seperti jembatan istana, kapal kato, sumur tua, rumah kediaman keturunan sultan, dan berbagai benda bersejarah lainnya. Di sebelah depan istana terdapat sebuah lapangan yang dikelilingi oleh jalan-jalan utama kota tua Siak yang diberi nama dengan nama tokoh-tokoh Kesultanan Siak seperti Jalan Sultan Syarif Hasim, Jalan Datuk Kampar, Jalan Datuk 50, Jalan Datuk Pesisir, dan Jalan Datuk Tanah Datar. Karena ingin mengetahui sejarah Kesultanan Siak lebih jauh, terutama yang berkaitan dengan perkembangan agama Islam, maka saya akan menemui salah seorang tokoh yang pernah menjadi menteri pada masa Kesultanan Siak yang terakhir, yaitu Bapak Amin BS. Namun sayang, setelah berjumpa dengan beliau tidak mau memberi keterangan karena takut salah dalam berkata-kata. Dan beliau mengarahkan kami untuk bertanya pada Bapak Abdul Manan yang merupakan putra dari seorang ulama Siak. Istana itu sudah dulu dibikin oleh ayahanda dia. Oleh ayahanda dia tadi, Said Asim itu. Ayahnya Said Asim, anaknya itu Said Qasim. Masjid yang Sabudin itu dibangun, ada tulis di situ tahunnya kan, di atas tahun berapa dibangun itu. Masa Sultan Siak ini lah. Sesudah tak ada lagi Said Asim, tak ada. Tinggal Said Qasim lagi. Madrasah Tunisa itu untuk perempuan. Madrasah Taufiqiyah itu ada laki-laki. Gurunya ada Payakumbuh dari Bukit Tinggi, dari Padang Panjang. Yang perempuannya Padang Panjang itu Encik Rahmah. Dia sebagai guru kepala di Padang Panjang dan membawa muridnya 12 orang itu dibawa di Siak ini. Jadi kekuatan membangun ini adalah istri dia, Tengku Maharatu. Beliau itu yang berhajat menegakkan Madrasah Tunisa. Karena di istana sudah ada perempuan yang disediakan untuk mengaji ke sana di Taufiqiyah itu, di Madrasah Tunisa itu. Sesuai dengan keterangan Bapak Abdul Manan, Masjid Sahabudin dibangun pada masa Sultan Syarif Qasim II, yaitu sekitar tahun 1926. Setelah sebelumnya mendirikan sebuah madrasah khusus untuk laki-laki yang diberi nama Madrasah Taufiqiyah yang terletak di samping istana. Kemudian pada saat pembangunan masjid, atas dorongan Tengku Maharatu Permaisuri Sultan, didirikan pula madrasah khusus untuk wanita yang diberi nama Madrasah Anisa atau Latifah yang juga terletak di samping istana. Namun sayang,
Kedua madrasah itu tidak ada lagi, dan bangunan yang tersisa sekarang beralih fungsi menjadi taman kanak-kanak. Nah, pemirsa, ini adalah Masjid Raya Syahabuddin yang merupakan masjid yang sangat bersejarah, yang merupakan salah satu bukti sejarah perkembangan Islam yang ada pada masa Kesultanan Siak Sri Indrapura. Yang menarik dari Masjid Syahabuddin adalah sebuah prasasti kayu yang terletak di atas pintu masuk masjid. Di situ tertulis angka tahun dalam aksara Arab 1202 Hijriah, yang bila dikonversikan ke Masehi sekitar tahun 1782 Masehi. Pada mimbar yang terdapat di mihrab masjid yang masih dipakai hingga saat ini, terdapat juga aksara Arab berangka 1178 Hijriah atau 1758 Masehi. Kuat dugaan, kedua benda bersejarah ini berasal dari bangunan masjid sebelumnya yang terbuat dari kayu, yang pernah berdiri di komplek makam Koto Tinggi sekarang. Dugaan ini dibenarkan oleh petugas situs sejarah Masjid Syahabuddin. Untuk ukuran kota setingkat ibu kota kabupaten, jalanan di sepanjang kota Siak tergolong sepi. Ini memberikan keluasaan bagi pengunjung untuk melihat-lihat. Keadaan ini juga sangat menguntungkan bagi kelestarian bangunan-bangunan bersejarah di kota Siak. Hingga saat ini, masih banyak terdapat bangunan-bangunan bersejarah peninggalan Kesultanan Siak yang masih utuh dan berfungsi, seperti Balai Adat Kerapatan Kesultanan Siak. Disinilah berbagai prosesi ritual Kesultanan Siak dilaksanakan, seperti pelantikan sultan dan lain-lain. Selain balai adat kerapatan, rumah-rumah tua juga masih banyak terdapat di Siak.
Masyarakat Siak adalah masyarakat yang taat dalam menjalankan ajaran Islam, sehingga mampu melahirkan sebuah peradaban yang patut ditulis dengan tinta emas, melahirkan tokoh-tokoh yang berani membela kehormatannya, melawan penjajahan dan ketidakadilan, seperti Raja Kecil, Tengku Buang Asmara, Tengku Ismail, Sultan Syarif Qasim II, serta berbagai tokoh besar lainnya. أشهد أن لا إله إلا الله. Banyak faktor yang menyebabkan mundurnya Kesultanan Siak. Salah satunya adalah karena mulai ditinggalkannya ajaran Islam. Sehingga apa yang sudah dicetuskan oleh Sultan Syarif Qasim II untuk kembali menggalakkan pendidikan Islam pada awal abad 19 dengan mendirikan madrasah-madrasah sangat patut untuk diteruskan. Pendidikan Islam tidak semata mempelajari seni baca Al-Quran dengan tujuan memenangkan ajang perlombaan MTQ, akan tetapi pendidikan Islam mesti dimulai semenjak dini dengan memberikan pelajaran risalah Islam secara keseluruhan, serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Siak bisa meraih kejayaannya kembali dengan menjadi kabupaten yang bisa memakmurkan masyarakatnya hingga menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Pemirsa, festival layang-layang yang sedang berlangsung di depan Istana Kesultanan Siak Sri Indrapura sekarang ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Jalan-Jalan Islami kali ini. Akhirnya saya Chandra Alvindodes beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.